Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunyah Nilam, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas 5B Uinsus Karyau, akan menjelaskan materi tentang teori VS-EPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester. Bentuk molekul meliputi teori VS-EPR dan teori domain elektron. Bentuk molekul menyatakan posisi atom-atom dalam molekul. Bentuk molekul merupakan gambaran secara teoritis susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang, pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron bebas atom pusat. Di sini pertama ada teori VS-EPR. Teori VS-EPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion merupakan pola dasar kedudukan pasangan elektron akibat gaya tolak-menolak antara pasangan elektron. Teori VS-EPR ini teori yang mengemukakan adanya tolakan pasangan elektron pada kulit valensi pada molekul-molekul yang memiliki struktur elektron seperti aturan Lewis. Teori VS-EPR ini menggunakan rumus Lewis. Teori ini memungkinkan untuk digunakan meramal pengaturan atom-atom yang berikatan kovalen dalam suatu molekul poliatomi. Di sini terdapat langkah-langkah untuk meramalkan geometri molekul. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita harus membuat rumus Lewisnya. Dan kita membuat rumus Lewis untuk mengetahui jumlah pasangan elektron pada kulit terluar atom pusat. Setelah itu, kita menyusun pasangan elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. Kemudian, kita menetapkan pasangan terikat dan dengan menuliskan lambang atom yang sesuai. Dan yang terakhir, kita menentukan bentuk molekulnya setelah mempertimbangkan pasangan elektron bebasnya. Setelah itu ada teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan cara meramalkan geometri molekul berdasarkan teori VS-EPR. Domain elektron ini merupakan kedudukan elektron. Teori domain elektron ini merupakan teori penyempurnaan dari teori VS-EPR. Terdapat jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap elektron ikatan merupakan satu domain. Jadi baik itu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 itu merupakan satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Kemudian di sini ada prinsip dasar teori domain elektron. Prinsip yang pertama yaitu antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Dan prinsip yang kedua yaitu pasangan elektron bebas mempunyai gaya tolak yang sedikit lebih kuat dari pasangan elektron ikatan. Hal tersebut terjadi karena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satu atom, sehingga gerakannya lebih leluasa. Urutan kekuatan tolak-menolaknya antar pasangan elektron yaitu yang pertama, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas lebih kuat tolak-menolaknya dibandingkan dengan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Dan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan lebih kuat kekuatan tolak menolaknya dibandingkan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Kemudian prinsip yang
terakhir yaitu bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Terdapat cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita tulis dulu struktur Lewisnya, yang kemudian kita tentukan jumlah domain elektron di sekitar atom pusat, yaitu domain elektron ikatan dan jumlah domain elektron bebas dari struktur Lewis tersebut. Kemudian kita tentukan rumus bentuk molekulnya dan kita sesuaikan dengan tabel domain elektron. Setelah itu ada materi prasyarat. Jadi sebelum mempelajari teori VSEPR dan domain elektron ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur Lewis secara umum dan mendeskripsikan distribusi elektron valensi dalam pasangan ikatan yang digunakan bersama dan pasangan tidak berikatan. Jadi sebelum kita mempelajari teori VSEPR dan domain elektron ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur Lewis dulu secara umum, karena ketika kita mau meramalkan bentuk molekul baik secara teori VSEPR maupun menggunakan teori domain elektron, kita menggunakan struktur Lewis. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur Lewis. Kemudian kita harus mengetahui atom pusat, atom yang terikat kedua atau lebih atom lain. Setelah itu kita juga harus mengetahui ikatan kovalen. Ikatan kovalen di sini adalah ikatan yang terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Di sini ada glosarium. Glosarium itu adalah deskripsi konsep-konsep penting yang terdapat di dalam makalah. Jadi jika ada istilah-istilah yang tidak diketahui apa artinya, di sini sudah dijelaskan, sudah dituliskan. Jadi ketika kita membaca kita tidak bingung lagi pada istilah-istilah yang tidak kita ketahui. Kemudian di sini ada multiple representatif. Multiple representatif ini terdiri dari 3 aspek atau 3 unsur, yaitu ada unsur simbolik, unsur mikroskopis, dan unsur makroskopis. Di sini unsur simbolik, yaitu unsur simbolik itu merupakan simbol-simbol. Jadi di sini itu simbol-simbol atau lambang gitu dari materi. Jadi di sini kan unsur simboliknya itu berupa teori VSEPR, bentuk-bentuk molekul, bentuk-bentuk geometri molekul, teori VSEPR yang digambarkan dengan menggunakan model balon. Jadi kira-kira bentuk molekul linear itu bentuknya seperti ini, terus trigonal planar itu bentuknya seperti ini, tetrahedral bentuknya seperti ini, trigonal bipiramidal, dan oktahedral bentuknya seperti ini. Ini termasuk unsur simbolik. Kemudian ada unsur mikroskopis, yaitu unsur mikroskopis itu berupa susunan elektron dan inti yang terdapat dalam kulit atom. Jadi di sini contohnya itu seperti yang di dalam gambar ini. Ini merupakan gambar-gambar elektron dalam bentuk molekul. Jadi dalam bentuk molekul linear kira-kira seperti ini susunan elektron-elektronnya, seperti itu. Kemudian ada unsur makroskopis. Unsur makroskopis ini bisa juga termasuk aplikasi dalam kehidupan nyata. Jadi di sini dalam teori VSEPR contohnya yaitu air sebagai sumber kehidupan. Jadi secara struktur itu sebenarnya air memiliki kesamaan, yaitu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi sebenarnya semua jenis air yang ada di dunia ini mengandung oksigen. Air biasanya
Air biasa dan air beroksigen atau yang di pasaran disebut dengan RO adalah dua jenis air yang termasuk dalam kelompok air pentagonal. Maksudnya air pentagonal itu di sini yaitu airnya air itu hanya memiliki 5 molekul H2 yang berkelompok membentuk formasi pentagonal. Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut membentuk rangkaian berupa air yang kita jumpai sehari-hari. Kemudian ada juga yang namanya air heksagonal. Air heksagonal ini memiliki 6 molekul H2O berkelompok membentuk formasi heksagonal atau segi 6, dan fenomena ini terjadi karena air dipengaruhi oleh gelombang magnet dan radiasi elektrik tertentu atau gelombang panjang inframerah. Di sini terdapat miskonsepsi dari teori VSEPR dan miskonsepsi dari teori domain elektron. Pada teori VSEPR ini terjadi miskonsepsi. Miskonsepsinya itu bahwa ternyata banyak yang menyatakan bahwa bentuk molekul itu hanya dipengaruhi oleh tolakan pasangan elektron bebas saja dan dipengaruhi oleh tolakan pasangan elektron ikatan saja. Padahal yang sebenarnya bentuk molekul itu dipengaruhi oleh keelektronegatifan atom pusat, karena keelektronegatifan atom pusat itu akan mempengaruhi besar tolakan pada atom-atom yang terikat. Kemudian terjadi juga miskonsepsi pada teori domain elektron, di mana di sini miskonsepsi yang terjadi yaitu masih terdapat kekeliruan dalam memahami bahwa ikatan rangkap dua itu dihitung sebagai dua domain ikatan, dan ikatan rangkap 3 dihitung sebagai 3 domain ikatan. Padahal yang sebenarnya itu teori domain elektron itu tadi sudah dibahas dalam jumlah-jumlah domain elektron bahwa setiap ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 dihitung satu domain. Kemudian di sini ada soal dan pembahasan. Contoh yang pertama yaitu di sini bagaimana bentuk molekul CO2 berdasarkan teori domain elektron. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Jadi yang pertama sekali itu kita tuliskan dulu struktur Lewisnya. Struktur Lewis CO2. Jumlah elektron terluar C itu ada 4. O itu jumlah elektron terluarnya ada 6. Namun di sini O-nya itu ada 2. Jadi sebenarnya ini bukan jumlah elektron terluar dari O itu 2, tapi jumlah atom O dalam ikatan ini ada 2. Terus strukturnya itu seperti ini, karena C itu elektron terluarnya 4 dan O elektron terluarnya 6, maka di sini terjadi ikatan rangkap 2 antara di sini O ikatan rangkap 2 dengan C, di sini juga O ikatan rangkap 2 dengan C, sehingga C yang tadinya memiliki 4 elektron valensi sudah berikatan semua. Jumlah domain elektron di sekitar atom pusat ada 2, karena di sini 1, di sini 1. Jumlah domain elektron ikatan ada 2 juga, sini ikatan rangkap 2 dan sini ikatan rangkap 2. Kemudian ada jumlah domain elektron bebas, tidak ada karena semua elektron valensi dari C sudah berikatan, jadi tidak terdapat elektron bebas pada CO2. Sehingga rumus yang diperoleh adalah AX2, di mana X merupakan jumlah domain elektron ikatan. Dari tabel, rumus AX2 adalah bentuk molekul linear. Jadi bentuk molekul CO2 adalah linear.
Jadi setelah kita memperoleh rumusnya, dapatkan bentuk molekulnya linear. Kemudian soal nomor 2 yaitu jumlah PeI dan Peb pada molekul H2O. H2O memiliki pasangan elektron berikatan atau PeI-nya 2 dan pasangan elektron bebasnya 2. Jadi tipe molekulnya adalah AX2E2. Bisa dilihat di dalam gambar bahwa atom O berikatan dengan 2 atom H. Satu elektron H mengikat satu elektron atom O dan satu elektron H yang di sebelah kanan itu mengikat satu elektron atom O juga. Jadi terdapat 2 atom elektron yang berikatan dengan 2 atom H, sehingga didapatkan pasangan elektron ikatannya ada 2. Kemudian O juga memiliki 2 pasangan elektron bebas. Karena O memiliki 6 elektron valensi yang 2-nya sudah berikatan dan terdapat 4 elektron, yaitu 4 elektron yang tidak berikatan dan menjadi 2 pasangan elektron bebas. Kemudian soal terakhir yaitu jika atom X dengan nomor atom 4 dan Y dengan nomor atom 17 berikatan, bentuk molekulnya adalah. Jadi pertama sekali kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Di sini didapatkan bahwa unsur X memiliki 2 elektron valensi dan unsur Y memiliki 7 elektron valensi. Unsur X menggunakan kedua elektronnya untuk berikatan dengan Y. Sementara itu, satu unsur Y hanya mampu berikatan dengan 1 elektron unsur X. Jadi di sini unsur Y kan memiliki 7 elektron valensi. Jadi unsur Y hanya membutuhkan 1 elektron lagi agar stabil. Di sini X memiliki 2 elektron valensi. Jika unsur Y hanya mengikat 1 elektron valensi dari X, maka X memiliki 1 elektron valensi yang tidak berikatan. Sehingga dibutuhkan 2 unsur Y agar bisa stabil, sehingga terbentuklah XY2. Di sini X sebagai atom pusat. Pada XY2 didapatkan PeI-nya 2 dan Peb-nya 0 karena X tidak memiliki pasangan elektron bebas lagi. Peb juga dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu EV dikurang X dibagi 2, di mana EV adalah elektron valensi pada atom pusat dan X adalah jumlah domain ikatan. Didapatkan tipe molekulnya itu adalah AX2, dan setelah disesuaikan dengan tabel maka didapatkan bentuk molekulnya adalah linear. Tidak terdapatnya elektron bebas menyebabkan bentuk molekulnya simetris. Bentuk molekul yang simetris ini merupakan ciri dari senyawa kovalen nonpolar, jadi bentuk molekulnya adalah linear. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan pada materi yang saya sampaikan, saya mohon bantuannya untuk dibenarkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.